Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai perancang bangun prototipe smart home menggunakan Nodem CU berbasis Internet of Things. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan nama saya Sofina Mulyani dengan NBI 146-19040, mata kuliah Emergency Teknologi kelas A, Prodi Teknik Informatika dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya awali dengan latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat dan dapat dirasakan dalam dunia industri maupun masyarakat. Salah satunya yaitu dengan pemanfaatan teknologi yang ada, seperti pembuatan rumah pintar atau smart home. Rumah pintar atau lebih dikenal dengan istilah smart home adalah sebuah tempat tinggal atau kediaman yang menghubungkan jaringan komunikasi dengan peralatan listrik yang dimungkinkan dapat dikontrol, dimonitor, atau diakses dari jarak jauh. Smart home juga dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dengan menggunakan teknologi secara otomatis. Pada saat sekarang ini, banyak perkembangan listrik yang bekerja secara terintegrasi dengan sistem komputer. Hal ini tentunya akan sangat membantu pekerjaan manusia dalam mengoperasikan perangkat listrik tersebut. Smart home memiliki beberapa manfaat, seperti memberikan kenyamanan yang lebih baik, keselamatan, dan keamanan yang lebih terjamin, dan menghemat pengguna energi listrik. Dengan menerapkan perangkat smart home di rumah atau perkantoran, perangkat-perangkat listrik akan dapat bekerja secara otomatis sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengguna juga dapat memantau dan mengendalikan perangkat-perangkat listrik di dalam rumah dari jarak jauh melalui suatu saluran komunikasi seperti melalui jaringan internet, wifi, atau bluetooth. Aplikasi rumah pintar smart home, pengendali peralatan elektronik rumah tangga berbasis IoT, kontrol peralatan elektronik dapat dilakukan dengan aplikasi smart home, pengendali peralatan elektronik rumah tangga berbasis smart home. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini akan dirancang suatu model smart home yang bekerja secara terkendali dengan menggunakan modem Nodem CU V3 sebagai pusat pengendali yang dapat mengendalikan lampu, kipas, pintu, dan kunci. Tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan rancang bangun sistem smart home untuk mengendalikan alat listrik, fasilitas keamanan, ataupun penerangan menjadi satu sistem yang bertujuan untuk efektifkan dan efisiensikan pemakaian energi listrik pada suatu bangunan. Selanjutnya saya membahas mengenai tujuan pustaka. Nah, pada tujuan pustaka ini terdapat teori umum dan teori khusus. Saya mulai dari teori umumnya. Pertama, perancangan sistem. Perancangan merupakan tahap yang dilakukan dalam pengembangan sistem dengan metode prototype. Setelah melakukan proses analisis terhadap sistem lama, dalam subbab ini akan menjelaskan teori-teori perancangan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Adapun teori perancangan tersebut berupa perancangan sistem dan perancangan antarmuka pengguna. Dalam hal ini dimiliki UML, Unified Modeling Language, sebagai teori perancangan sistem yang digunakan untuk menggambarkan prosedur dan alur proses sistem baik yang sedang berjalan maupun yang diusulkan. Yang kedua, Internet of Things. Internet of Things adalah pertama kali digunakan pada tahun 1999 oleh pelopor teknologi Inggris Kevin Ashton untuk menggambarkan suatu sistem di mana benda-benda di dunia fisik bisa dihubungkan ke internet oleh sensor. Kevin Ashton menciptakan istilah itu untuk menggambarkan kekuatan menghubungkan radio frekuensi identifikasi RFID yang digunakan dalam rantai pasokan perusahaan ke internet untuk menghitung dan melacak barang tanpa perlu manusia intervensi. Yang ketiga, smart home. Smart home atau pintu pintar adalah sebuah sistem berbantuan komputer yang akan memberikan segala kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan penghematan energi yang berlangsung secara otomatis dan terprogram melalui komputer pada gedung atau rumah tinggal Anda. Setelah kita belajar teori umumnya, selanjutnya teori khususnya. Dimulai dari microcontroller. Microcontroller adalah satu central processing unit CPU yang disertai dengan memori serta sarana input, output, dan dibuat dalam bentuk SIM. Yang kedua, Nodem CU V3. Nodem CU adalah sebuah perangkat elektronik open source dari ESP8266 yang diintegrasi dengan microcontroller untuk keperluan di bidang Internet of Things. Yang ketiga, motor servo.
adalah sebuah motor yang dirangkai meliputi motor DC, potentiometer agar penggerak, dan rangkaian kontrol yang menghasilkan keluaran berupa sudut dari pergerakan rotor tersebut. Yang selanjutnya ESP8266. ESP8266 adalah sebuah chip yang sudah lengkap di mana di dalamnya sudah termasuk prosesor, memori, dan juga akses ke GPIO. Berikutnya model prototyping. Merupakan suatu teknik untuk menghubungkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Selanjutnya menjelaskan tentang deskripsi sistem. Pada deskripsi sistem ada metodologi dan tahap penelitian. Kita mulai dengan metodologi. Dalam penelitian ini, metodologi yang dipakai menggunakan metodologi prototype. Model prototype merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Adapun tahap dalam prototype ini yaitu yang pertama planning. Dalam planning ini menentukan waktu untuk proses pembuatan prototype. Yang kedua, smart home. Analisis kebutuhan dalam analisis ini menganalisis software dan hardware yang dibutuhkan dalam pembuatan prototype smart home ini. Yang ketiga, desain. Dalam tahap desain ini, mendesain prototype smart home itu sendiri sesuai dengan kebutuhan pengguna menggunakan diagram UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Selanjutnya, implementasi. Implementasi dalam penelitian ini yaitu berupa prototype smart home yang dapat dikendalikan melalui Google Assistant yang sudah terkoneksi oleh microcontroller Node MCU V3. Yang berikutnya tentang tahap penelitian. Yang pertama, penentuan komponen software dan hardware yaitu dalam tahap ini sebelum melakukan implementasi, sistem langkah yang akan dilakukan yaitu menentukan spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan. Dari kedua pembahasan, perancangan ini dianggap penting untuk dibahas karena ingin menghasilkan sistem yang baik. Yang pertama, seperti perangkat lunak software. Perangkat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laptop sebagai perangkat untuk melakukan proses coding program Node MCU melalui Arduino IDE dengan spesifikasi sebagai berikut. Tipenya Acer Aspire, prosesornya Pentium, memorinya 1 GB, displaynya 1366 dikali 768, 32 bit 60 Hz. Sistem operasi Windows, Arduino IDE, aplikasi Google System, dan bahasa pemrograman C. Adapun spesifikasi perangkat keras hardware yang digunakan untuk perancangan sistem adalah Node MCU V3 ESP8266, Dynamo DC5P, relay 4 channel, protoboard atau breadboard, baterai 9V, kabel zoom port, servo motor, lampu LED, kabel USB. Yang kedua, membuat prototipe hardware. Dalam tahap ini akan dibuat atau dirangkai komponen hardware agar menjadi suatu prototipe smart home yang sudah dipersiapkan atau dianalisis sebelum sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, membuat program pada microcontroller. Dalam pembuatan prototipe smart home ini akan dibuat program pada microcontroller menggunakan Arduino IDE. Pengujian prototipe smart home. Dalam pembuatan prototipe smart home ini, pengujiannya menggunakan pengujian blackboard. Selanjutnya membahas tentang diagram. Ini merupakan salah satu yang pertama. Nah, selanjutnya membahas tentang diagram. Diagram yang saya bahas pertama itu mengenai use case diagram. Nah, berdasarkan use case diagram di atas, maka urutan langkah-langkah yang dilakukan user terhadap sistem maupun sistem terhadap user akan dijelaskan seperti ini. Yang pertama, user membuat aplikasi Google Assistant untuk memberikan perintah kepada microcontroller. Selanjutnya, setelah sudah diberikan perintah, user menunggu hasil perintah dengan melihat alat berjalan sesuai dengan perintah atau tidak. Selanjutnya, menutup aplikasi Google Assistant jika sudah tidak digunakan untuk mengendalikan alat. Diagram yang kedua yaitu mengenai activity diagram. Ini merupakan gambar activity pengendali perintah smart home. Berdasarkan activity diagram di atas, maka dibuat langkah-langkah penjelasannya seperti ini.
User memberikan perintah kondisi ke Google Assistant. Google Assistant mengirim perintah yang sudah diberikan oleh pengguna ke sistem kendali dengan contoh turn on light untuk menyalakan lampu. Selanjutnya, kemudian Google Assistant memberikan feedback informasi, yaitu light turn on atau lampu sudah menyala. Setelah itu, sistem kendali menerima kondisi untuk mengendalikan alat sesuai perintah. Selanjutnya, activity diagram sistem kendali. Dimulai dari user memberikan perintah kondisi ke Google Assistant. Setelah itu, Google Assistant mengirim perintah yang sudah diberikan oleh user ke sistem kendali. Kemudian, sistem kendali menerima kondisi untuk mengendalikan alat sesuai perintah. Selanjutnya, activity diagram cara kerja sistem. Yang pertama, dimulai dari Google Assistant mengirim perintah kepada IFTTT atau if this then that. Kemudian microcontroller NodeMCU menerima kondisi perintah. Setelah NodeMCU mengambil perintah dari IFTT dan mengendalikan alat smart home untuk dihidupkan dan matikan. Selanjutnya sequence diagram. Ini merupakan sequence diagram pengendali smart home. Dimulai dari user atau pengguna memberi perintah kondisi ke Google Assistant. Selanjutnya, Google Assistant mengirim perintah yang sudah diberikan oleh pengguna ke sistem kendali dengan contoh turn on the light untuk menyalakan lampu. Kemudian, Google Assistant memberikan feedback informasi yang light turn on atau lampu sudah menyala. Kemudian, sistem kendali menerima kondisi untuk mengendalikan alat sesuai dengan perintah. Selanjutnya, sequence diagram sistem kendali. Dimulai dari user membuka aplikasi Google Assistant dan memberi perintah kondisi. Selanjutnya, Google Assistant mengirim perintah kondisi untuk sistem kendali. Selanjutnya, alat dapat dihubungkan, dihidupkan, dan dimatikan. Selanjutnya, sequence diagram cara kerja sistem. Yang pertama, dimulai dari Google Assistant mengirim perintah kepada IFTT atau ke IFTT atau this, that, then. Kemudian microcontroller NodeMCU menerima kondisi. Selanjutnya, NodeMCU mengambil perintah dari IFTT dan mengendalikan alat smart home untuk dihidupkan atau dimatikan. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram menggambar struktur statistik dari kelas dalam sistem dan menggambarkan atribut operasi dan hubungan antara kelas. Kelas diagram juga menggambarkan keadaan atribut atau properti suatu sistem atau aplikasi, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan smart home atau metode fungsi. Berikut adalah kelas diagram untuk mengenali smart home seperti di bawah ini. Selanjutnya, pembuatan. Dimulai dari implementasi sistem. Yang pertama, gambar smart home. Pada bagian ini akan digambarkan tentang implementasi sistem meliputi alat smart home dan aplikasi untuk mengendalikan smart home adalah sebagai berikut. Ini merupakan gambar smart home kipas dan lampu. Keterangannya di sini, nomor 1 itu merupakan kipas angin dan nomor 2 merupakan lampu LED. Gambar alat smart home yang seperti yang saya tunjukkan tadi menunjukkan pengendalian sistem smart home untuk menghidupkan dan mematikan kipas dan lampu, yaitu membuka aplikasi Google Assistant dan memberikan perintah atau kondisi dengan menyebutkan turn on the fan untuk menghidupkan kipas dan turn off the fan untuk mematikan kipas. Kemudian jika ingin menyalakan lampu menyebutkan lights on atau turn off the light. Dan untuk mematikan lampu, turn off the lights atau lights off. Selanjutnya, ini merupakan gambar alat smart home.
Keterangannya, nomor 3 ini merupakan baterai 9V, nomor 5 ini merupakan protoboard atau breadboard, nomor 4 merupakan kabel jumper, nomor 6 merupakan Northern CU V3, nomor 7 ini merupakan relay 4 channel. Pada gambar di atas ini merupakan alat-alat untuk membuat prototipe smart home terdiri dari baterai 9V yang berfungsi sebagai sumber daya untuk menghidupkan dinamo kipas, kabel jumper yang berfungsi untuk menghubungkan antara komponen di protoboard tanpa memerlukan solder. Protoboard digunakan untuk mengalihkan arus listrik ke berbagai komponen tanpa perlu disolder dengan perantara kabel jumper. Kemudian, Northern CU adalah sebagai pusat kendali untuk mengendalikan berbagai alat smart home yang sudah diberikan kode program di dalamnya. Dan relay 4 channel digunakan sebagai pengalih saklar untuk memutuskan arus listrik dari lampu. Selanjutnya, gambar smart home pintu dan kunci. Dengan keterangan 8 ini merupakan pintu dan 9 ini merupakan kunci. Pada gambar untuk pengendali sistem smart home, pintu dan kunci, membuka pintu dan menutup kunci, dan membuka kunci, yaitu dengan cara membuka aplikasi Google Assistant dengan memberikan perintah atau kondisi dengan menyebut open the door untuk membuka pintu dan close the door untuk menutup pintu. Kemudian jika ingin mengunci pintu menyebut lock the door dan unlock the door untuk membuka kunci. Sekian presentasi dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan penyebutan dalam presentasi saya. Sekali lagi saya mohon maaf, sekian dan terima kasih.